Assalamualaikum Bu Amin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aziz, selamat siang juga. Ya, sesuai janji kita kemarin, kita kan kemarin sudah janjian ya Bu. Kalau hari ini itu mau ya sedikit ngobrol lah tentang permasalahan yang ada di SD-nya Bu Amin. Nah, pada percakapan kali ini, apa yang ingin Bu Amin bahas? Baik Bu Aziz. Pada pertemuan kali ini atau percakapan kali ini Bu Aziz, jadi begini Bu, mengenai permasalahan siswa saya itu punya siswa, saya kan mengajar di kelas 1 Bu. Lah, siswa saya itu masih rewel, masih menangis ketika ditinggal sama ibunya. Jadi dia itu ketika ibunya tidak menunggui di kelasnya, dia selalu rewel, dia selalu nangis. Nah, padahal saya di sini ingin anak tersebut itu lebih bisa mandiri Bu, seperti teman-teman yang lain. Kalau teman-temannya yang lain itu kan sudah bisa berbaur dengan temannya, dengan saya itu sudah bisa Bu. Tapi kalau anak yang satu ini kan belum bisa. Kemudian apa namanya mandiri yang saya maksud itu anak tersebut harusnya sudah bisa mandiri dalam arti mandiri tidak ditunggui di dalam kelas gitu loh Bu. Misalkan diantarkan sama ibunya juga hanya di depan gerbang saja, kemudian nanti bisa langsung bermain atau masuk ke kelas seperti anak-anak yang lain. Begitu Bu Asih. Oh, begitu ya Bu Amin. Jadi Bu Amin itu mempunyai masalah di kelasnya itu ada salah satu anak yang menangis jika ditinggal oleh ibunya. Dan Bu Amin menginginkan anak tersebut itu Seperti itu Bu untuk Asih. bagaimana Bu? Kemudian Bu Amin menginginkan agar anak itu mandiri dan tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh Ya, halo. ibunya. Benar begitu Bu Amin? Betul sekali, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini mari kita bahas ya Bu. Apa sih yang akan Bu Amin capai? Atau apa yang ingin Ibu hasilkan dari percakapan hari ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah dari masalah saya ya Bu, tentang anak saya yang sering dan selalu menangis ketika ditinggal sama ibunya. Nah, agar ia lebih mandiri, agar ia mau ditinggalkan ibunya seperti anak-anak yang lain. Begitu Bu Asih. Oh, begitu. Jadi Bu Amin itu di akhir percakapan ini itu menginginkan atau
ingin mendapatkan solusi agar anak itu bisa mandiri seperti anak yang lain. Begitu ya Bu Amin. Nah, Benar sekali, Bu di Amin. sini saya ingin sedikit bertanya ya Bu. Menurut Ibu, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa toh Bu Amin? Baik, Pak Se. Anak mandiri menurut saya itu adalah anak yang sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain. Walaupun itu dengan ibunya sendiri. Oke. Karena di usia murid saya yang sekarang itu anak yang sudah mandiri, anak yang sudah dikatakan sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain dalam hal apapun itu Bu Asih. Hal kecil contohnya itu anak sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain. Seperti itu Bu Asih. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Amin itu anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak bergantung kepada orang lain. Meskipun itu dalam melakukan hal-hal yang kecil. Benar begitu Bu Amin? Ya, menurut Bu Amin, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana ya, Bu? Baik, jadi saya kasih contoh untuk contoh kecil ya Bu Asih. Jadi anak yang mandiri itu anak yang sudah berani sendiri tanpa didampingi orang lain. Minimal anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal ibunya pulang Bu Asih. Indikator yang pertama seperti itu Bu Asih. Oh, gitu. Kira-kira apa Bu Amin yang membuat anak itu menangis saat ditinggal orang tuanya? Iya, mungkin sepertinya anak tersebut belum bisa beradaptasi, Bu Asih. Jadi anak tersebut belum bisa nyaman dengan lingkungan belajarnya. Kemudian dia juga belum bisa akrab untuk bermain dengan teman-temannya. Mungkin dengan saya juga. Yang pasti anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, Bu Asih. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi dengan kata lain anak itu belum nyaman dengan temannya, belum bisa beradaptasi, belum nyaman dengan lingkungannya, bahkan juga belum nyaman dengan Bu Amin. Benar seperti itu kan, Bu? Makanya anak itu nangis. Betul sekali, Bu Ase, seperti itu. Kira-kira, Bu, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan nyaman dengan Bu Amin? Oke, sepertinya saya akan itu Bu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya ya Bu. Kemudian saya akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah Bu Asih.
Lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut Ibu Amin sendiri? Yeah. Menurut saya, lingkungan belajar yang nyaman itu saya nanti akan mendesain atau menyeting kelas saya, Bu Asih, supaya bisa menarik, kemudian membuat hiasan kelas yang menarik juga, kemudian menciptakan permainan edukatif yang beragam, kemudian saya nanti akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan saya akan memajang hasil karya anak di semua dinding-dinding kelas Bu Asih agar mereka itu nantinya akan lebih merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka akan merasa betah di kelas. Sepertinya seperti itu Bu Asih. Wah, sepertinya menarik sekali ya, Bu. Rencana Bu Amin ini menghias kelas sesuai dengan minat peserta didik Bu Amin. Selain itu juga melakukan permainan edukatif. Nah, itu semua kan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan atau bisa membuat anak tersebut lebih cepat akrab dengan temannya. Nah, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan, Bu? Baik Bu Ase. Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif sekolah. Seperti itu, Bu Asih. Bagus sekali ya, Bu. Rencananya Bu Amin sungguh luar biasa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Kira-kira langkah apa saja yang akan Bu Amin lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Baik, untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah saya, ya Bu, insya Allah saya akan membuat papan emoji, kemudian akan melakukan restitusi, kemudian saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Kemudian saya akan mencoba melakukan penguatan juga, penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Bu Asih. Oh, begitu. Jadi Bu Amin itu untuk menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah, itu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang dapat saya rangkum loh Bu ini ya. Yang pertama, Bu Amin akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan yang edukatif, serta memajang hasil karya siswa. Jadi siswa itu merasa dihargai. Yang kedua, tadi Bu Amin juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji. Juga akan melaksanakan restitusi. Jenengan juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan KSE.
Benar begitu kan Bu Amin? Kira-kira Betul sekali Bu Asih. Nggih, betul menurut sekali. Bu Amin, mana yang paling mungkin atau langsung bisa diimplementasikan terlebih dahulu, Bu? Nggih. Mungkin yang pertama Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas. Kemudian saya akan menyediakan permainan edukatif yang beragam tadi. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya Bu Asih. Dan hasil karya siswa, hasil prakarya semuanya itu nanti akan saya pajang Bu, agar mereka itu merasa bangga dan senang dan mereka merasa memiliki kelasnya seperti itu Bu Asih. Ide yang sangat bagus Bu Amin. Dengan begitu siswa akan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya di kelas. Nah, boleh Bu, boleh sedikit bercerita Bu, bagaimana Bu Amin cara melakukan apa kegiatan menghias kelasnya Bu? Sedikit cerita saja Bu. Boleh Pak Asih? Oke, saya cerita. Saya nanti itu akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Tentunya meliputi minat, kemudian profil belajar setiap siswa itu masing-masing. Seperti itu Bu. Oh, begitu. Dalam menghias kelas itu Bu Amin itu melakukannya sendiri apa di, ada bantuan dari orang lain, Bu? Nggih. Karena anak saya itu masih kelas 1, masih anak nggih. Jadi rencana saya itu nanti saya akan berkolaborasi dengan wali murid Bu Asih. Jadi saya akan mengajak wali siswa untuk menghias kelas saya. Dan tentunya walaupun tidak secara sempurna, anak-anak juga akan saya ikut sertakan dalam itu tadi Bu Asih menghias kelas itu tadi. Jadi anak-anak juga akan saya libatkan seperti itu. Oh, begitu Bu Amin. Nah, kita sudah mengobrol tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Amin. Nah, kira-kira apa yang Bu Amin dapatkan dari kita bercerita dari tadi itu, Bu? Ya. Ya Bu Asih, jadi untuk membuat anak supaya tidak nangis atau tidak rewel ketika ditinggal ibunya pulang, itu saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang saya bisa lakukan adalah menghias kelas sesuai dengan minat belajar siswa dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa, semua wali murid, dan anak didik saya, Bu. Begitu, Bu Asih. Kira-kira kapan Bu bisa diterapkan untuk semua rencana Bu Amin ini? Sepertinya mulai besok saya sudah bisa melakukannya, Bu. Akan saya mulai dengan diskusi terlebih dahulu dengan wali murid, semua orang tua tentunya. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk menghias kelas. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu.
Jadi mulai besok sudah bisa diterapkan. Bagus sekali Bu Amin. Iya, Bu. Oke, baik Bu Amin. Jadi Bu Amin kan ini mau menghias kelasnya mulai besok. Mungkin 1 minggu lagi kita dapat bertemu lagi atau bisa lewat telepon atau apa. Saya ingin mendengarkan perkembangan anak tersebut. Kan menghias kelas kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin 1 minggu lagi kita dapat berbincang-bincang kembali Bu Amin. Semoga hasilnya lebih Baik, baik Bu. Bu Amin dan anak tersebut bisa mandiri. Semangat Bu Amin. Pasti bisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Asih, atas masukan dan coachingnya hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.